Berdasarkan laporan dari indeksmoody.com, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara dengan kepolisian terkorup di Asia Tenggara dengan nilai rata-rata 7,56. Dari 296 laporan, tingkat kesalahan yang dilakukan oleh kepolisian mencapai 5,70%. Di posisi kedua terdapat Thailand dengan nilai rata-rata 7,40. Berdasarkan laporan yang sama, kepolisian Thailand memiliki tingkat kesalahan sebesar 8,03% dari 149 laporan. Kemudian peringkat ketiga ada Filipina dengan nilai 7,12 sebagai negara dengan kepolisian terkorup di Asia Tenggara. Margin kesalahan yang dilakukan oleh kepolisian Filipina adalah 3,15% dari 965 laporan. Apakah polisi Indonesia juara korupsi? Apakah kasus korupsi yang melibatkan para petinggi negara, parlemen, birokrasi, kejaksaan hingga kepolisian sudah mengakar? Dan bagaimana cara menghapus budaya korupsi di Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Rocky. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anggi. Kabar baik, Bung Rocky? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Mas Anggi juga Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan juga pemirsa kita ya, Bung Rocky. Dan kali ini nampaknya belum kabar baik, Bung Rocky, karena kita lagi-lagi peringkat pertama dengan polisi terkorup di Asia Tenggara. Menurut catatan Anda, Bung Rocky, apakah benar demikian dan seberapa besar masalah korupsi yang melibatkan oknum polisi di negara ini, Bung? Ya, sebelumnya saya menyapa seluruh pemirsa di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita dengar kabar seperti ini, sebenarnya cuma ada satu kata, yaitu sangat memprihatinkan. Jadi saya pikir itulah satu kata yang bisa menggambarkan suasana kebatinan kita sebagai masyarakat Indonesia, di mana kita mendapat kabar dari hasil penelitian seperti tersebut bahwa kita juara satu, tapi terkorup di Asia Tenggara. Mungkin kalau di level internasional kita di level ke-18. Tetapi ini menunjukkan apapun itu menjadi evaluasi buat kita. Dan saya pikir kalau kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia merasa malu ya, merasa malu, merasa prihatin dengan posisi berita seperti itu. Kalau prestasi nomor satu itu bagus, tapi kalau ini korupsi yang nomor satu itu memerlukan. Nah, yang lebih memprihatinkan adalah yang dikategorikan ini adalah aparat penegak hukum yang semestinya bisa untuk berantas korupsi itu sendiri. Tetapi justru yang memprihatinkan kita, dia menjadi di Asia Tenggara juara korupsinya. Saya pikir sebagai warga negara kita tersinggung atas berita ini, kemudian kita prihatin, kemudian kalau kita lihat, memang perlu dikaji lebih jauh ya, besar kecilnya keterlibatan oknum polisi maupun pihak-pihak yang melaksanakan praktek-praktek korupsi. Saya pikir ini efek dari reformasi. Jadi reformasi ini dulu kita menempatkan Polri itu di bawah ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian setelah reformasi kita pindahkan menjadi mandiri dan langsung di bawah presiden dengan kewenangan yang begitu besar. Saya pikir ini yang menyebabkan peluang untuk terjadinya penyimpangan dan korupsi itu makin leluasa dan lebih besar lagi. Karena dalam teori politik maupun pemerintahan itu dikenal bahwa
power dan ataupun kekuasaan cenderung untuk korup. Nah, kewenangan atau kekuasaan yang tidak diawasi dengan ketat, tidak dijaga oleh sistem dengan baik, maka dia akan cenderung menimbulkan korupsi yang lebih masif. Nah, saya pikir ini efek dari kita yang membiarkan sistem kenegaraan kita eh, memang tumbuh subur untuk habitatnya para pelanggar atau para korupsi. Sehingga suka atau tidak suka, sebagian besar lembaga maupun institusi dalam negara sekuler hari ini memang cenderung terlibat korupsi atau terjerat kasus-kasus korupsi. Saya pikir ini yang memprihatinkan kita, bukan hanya lembaga pemerintahannya atau institusi pemerintahan saja yang terjebak dan terlibat dalam korupsi, tetapi justru hari ini kita mendengar bahwa aparat penegak hukum yang mestinya bisa membersihkan diri dari negeri ini dari korupsi, justru mereka juga ada di dalamnya dan terlibat dalam pusaran korupsi itu sendiri. Bahkan kita sampai membentuk suatu lembaga khusus yang namanya KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, yang celakanya kita lihat bahwa akhir-akhir ini para petinggi KPK sendiri terlibat dalam praktek-praktek korupsi itu sendiri, termasuk ketuanya yang terkena kode etik dan seterusnya. Saya pikir inilah yang memprihatinkan kita. Berarti kalau kita melihat kasus-kasus seperti ini, sebenarnya bukan hanya institusi polisi yang harus kita benahi, memang mereka menjadi garda terdepan yang sangat penting, tetapi secara keseluruhan kita punya sistem yang agak bermasalah dan mungkin bisa dikategorikan sangat bermasalah, dengan sistem demokrasi yang begitu mahal, dengan sistem rekrutmen politik yang biayanya tidak murah. Ini yang menimbulkan bibit-bibit membuat hukum maupun membuat aturan yang cenderung koruptif, dan akhirnya prakteknya juga menimbulkan praktek korupsi. Saya pikir itu, Bung Egy. Baik, Bung Rocky, dan menurut Anda apa penyebab Polri dinilai sebagian publik menjadi lembaga terkorup? Apakah karena berbagai kasus yang biasanya tertangani ketika no viral no justice, Bung Rocky? Iya, kalau penyebab terjadinya praktek-praktek korupsi atau keterlibatan korupsi, saya pikir ini karena atmosfernya, Bung Egy. Atmosfer dan sistemnya memang mendukung untuk terjadinya praktek korupsi itu sendiri. Nah, ketika kita ada reformasi tahun 98 lalu, menuding bahwa Orde Baru itu sangat korup, lalu kita menumbangkan Orde Baru, kemudian pindah ke masa Orde Reformasi dengan alasan menumbangkan Orde Baru itu adalah KKN atau korupsi dan politik dan seterusnya. Tetapi praktek sistemnya tidak berganti. Sistemnya kita masih menggunakan sistem demokrasi sekuler yang sangat liberal dengan biaya politik yang semakin mahal. Sehingga bukan korupsinya makin turun, tetapi makin meningkat dan makin masif, bahkan makin terstruktur dan masif kalau istilah sekarang. Kalau ada dulu dikategorikan orang korupsi itu di masa Orde Lama itu begitu besar, tetapi hari ini jauh lebih masif dari pusat sampai ke daerah. Ada view yang mengatakan bahwa di masa Orde Lama korupsi terjadi di bawah meja. Di masa Orde Baru terjadi korupsi di atas meja, terang-terangan. Tapi di Orde Reformasi ini meja-mejanya pun dikorup sama mereka. Jadi ini jauh lebih sadis dan lebih memalukan. Nah, inilah salah satu sebab kenapa institusi Polri yang semestinya bisa memberantas korupsi, saya lihat terbawa karena memang suasana atmosfernya, suasana sistemnya juga menunjang untuk terjadinya korupsi yang semakin masif. Itulah kita menggunakan sistem sekuler hari ini dengan sistem demokrasi liberal yang sangat mahal biayanya, sehingga para politisi yang membuat aturan, menentukan kebijakan selalu terkait erat dengan untung rugi dan kepentingan politiknya. Walhasil mereka juga yang menyeleksi siapa pimpinan Polri, siapa pimpinan KPK dan seterusnya. Dan disinilah kita bisa melihat akhirnya hampir semua lembaga terjebak dalam proses praktek-praktek biaya politik yang tinggi yang mendorong
untuk terjadinya praktek korupsi yang semakin masif dan semakin terstruktur. Kalau dibilang hampir seluruh lembaga negara hari ini itu terlibat dan menyumbang kader-kadernya untuk terlibat dalam praktek korupsi, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk dalam tubuh kepolisian yang begitu masif juga terlibat. Bahkan kalau kita lihat itu kan ya sangat memprihatinkan ya, justru penegak hukum tetapi banyak kena pelanggaran hukum, dan saya pikir ini menjadi koreksi kita bersama. Itu penyebab utamanya, Bung Eni. Bung Rocky, jadi atmosfer yang tadi Anda katakan, atmosfer korupsi yang melibatkan para pejabat sudah mengakar gitu ya, Bung. Lantas bagaimana cara menghapus budaya korupsi di Indonesia ini, Bung Rocky? Iya, kalau mau kita hapus karena sudah menjadi habit, menjadi culture, maka cara menghapusnya juga harus membuat culture baru ataupun tradisi baru atau budaya baru. Untuk membentuk budaya baru itu diperlukan sebuah sistem yang baik, sistem yang kuat, sistem yang memang bisa memberantas terjadi korupsi itu sendiri. Yang kedua, diperlukan juga orang pemimpin yang punya komitmen tinggi untuk memang memberantas korupsi ataupun menghentikan praktek-praktek korupsi itu. Dan kalau kita lihat, tidak cukup dengan itu, dibutuhkan juga kontrol sosial masyarakat yang memang dia kondusif untuk mendukung terjadinya pemberantasan praktek korupsi itu sendiri. Jadi kalau negeri ini ingin terbebas atau membersihkan diri dari praktek-praktek korupsi atau ingin membersihkan negeri ini dari jeratan praktek korupsi, saya pikir minimal ada 3 faktor yang penting untuk kita perhatikan dan kita harus lakukan secara bersama-sama secara simultan. Di antara itu adalah yang pertama adalah kita memang harus punya political will dari pemerintah atau penguasa yang ada, dan itu kita harus betul-betul mencari pemimpin yang punya komitmen tinggi untuk memberantas korupsi. Dan itu dalam sistem hari ini mungkin agak sulit ya, karena kalau kita lihat sistem hari ini kan justru rekrutmen politik itu menghasilkan pejabat-pejabat yang pro pada praktek-praktek korupsi. Saya pikir ini yang menjadi persoalan kita. Yang kedua, memang kita harus memperbaiki sistem yang buruk ini dengan sistem yang lebih baik, lebih kondusif untuk perbaikan praktek kehidupan berbangsa bernegara yang lebih baik. Baik sistem hukum, sistem politik, maupun sistem pemerintahan. Saya pikir ada 3 sistem ini yang menjadi persoalan serius di negeri ini sehingga tumbuh suburnya praktek korupsi dan terjadinya keterlibatan aparat penegak hukum seperti Polri untuk terlibat dalam praktek korupsi seperti itu, bahkan menjadi juara 1 level Asia Tenggara. Saya pikir ini memalukan sekali, dan inilah salah satu prestasi mungkin rejim Jokowi yang mungkin bisa dibanggakan bahwa ada institusi kita yang bisa nomor 1 di Asia Tenggara, tapi dalam hal yang negatif. Saya pikir ini menjadi catatan kita bersama terhadap rejim Jokowi. Jadi selain selain mempersiapkan pemimpin atau SDM yang punya komitmen sistem yang komitmen yang bagus, sistem harus kita benahi, dan tentu dalam tubuh kepolisian juga sistem rekrutmen Polri harus kita juga perbaiki. Jadi jangan sampai ada Polri dari masuk saja sudah terindikasi adanya praktek suap menyuap, sogok menyogok, dan praktek korupsi dan kolusi. Apalagi nanti kalau sudah dalam, baru masuknya sih sudah bermasalah. Kemudian ada satu lagi, yaitu yang ketiga adalah kontrol masyarakat. Tapi kontrol masyarakat itu menjadi sangat penting untuk bisa membuat pihak pemimpin maupun sistem itu bisa berjalan dengan baik. Sistem yang buruk kita koreksi, sistem itu dibenahi, bahkan diganti kalau sudah sangat bobrok dan tidak bisa diperbaiki. Kemudian di sistem tadi saya sebutkan ada 3 minimal, ada sistem politik, ada sistem
hukum dan ada sistem uh, sosialnya. Jadi itu semua harus diperbaiki. Nah, dalam sistem perbaikan ini memang diperlukan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang baik, yang memang punya komitmen tinggi untuk mengoreksi, memperbaiki sistem yang ada. Oleh karenanya, kalau masyarakatnya baik, tentu dia kalau menjadi polisi tidak ingin menyogok. Sehingga akan lahir polisi yang masuk secara bersih, berkarya dengan bersih, dan akhirnya mempraktekkan praktek pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, ini yang perlu kita perbaiki bersama. Dan saya pikir tidak cukup sekedar mengganti pemimpinnya, tetapi memang harus ada mengganti sistem yang begitu buruk ini dari sistem demokrasi yang sangat mahal menjadi sistem pemerintahan yang lebih baik dan lebih murah. Nah, kemudian kalau kita lihat, tentu oknum-oknumnya harus dibekali dengan keimanan dan ketakwaan yang baik. Saya pikir munculnya aparat polisi untuk korup itu karena tidak punya iman. Kalau dia masih beriman, tentu tidak akan korup. Mungkin dia beriman, tapi tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada loyalitas kepada hukum-hukum yang diterapkan, maka dia akan terjadi praktek korupsi. Jadi faktor individu keimanan itu menjadi lebih penting. Baik di aparat kepolisian, apalagi di level pimpinan. Oleh karena pimpinan itu memang harus dicari orang yang paling beriman dan bertakwa. Sehingga kita juga tidak mendapatkan misalnya tindak-tindak kekerasan yang dilakukan oleh Polri, misalnya memalukan kita sebenarnya. Ada istri polisi membakar suaminya sendiri yang polisi di rumah polisi atau di komplek kepolisian. Saya pikir ini memalukan kita. Belum lagi kita lihat banyak kasus-kasus ya. Sebelumnya ada jenderal polisi yang menembak anak buahnya yang juga polisi di rumah dinas polisi. Saya pikir ini juga persoalan yang sangat serius. Saya pikir kasus Sambo itu menjadi perhatian publik yang sangat serius. Juga ada misalnya yang terlibat jenderal polisi yang terlibat narkoba di Sumbar, kemudian mendorong anak buahnya juga melibatkan anak buahnya, dan itu juga saya pikir presiden buruk. Maka kita harus menghindarkan ada gium di tengah-tengah publik, jangan sampai ada persepsi negatif yang terus-menerus dipupuk. Sehingga publik harus dibersihkan dari itu, sehingga di benak publik itu yang terjadi ada polisi baik, bekerja dengan baik dan bersih, menghasilkan keadilan. Hari ini memang dengan kewenangan yang besar, banyak polisi yang dinilai oleh publik, oknum-oknumnya itu begitu tidak adil, begitu zalim, begitu kejam. Ada yang salah tangkap, ada salah tembak, ada bahkan polisi nembak polisi, ada istri polisi bakar suaminya sendiri. Saya pikir ini juga kekejaman yang terjadi. Bahkan kalau kita lihat kasus Vina misalnya sampai hari ini belum tuntas. Kasus-kasus yang lain begitu banyak. Ini yang harus diurai satu persatu, dan untuk mengurainya diperlukan edukasi kepada publik untuk berperan melakukan kontrol sosial kepada praktek penyelenggaraan pemerintah. Adanya survei yang mengumumkan bahwa polisi kita menjadi polisi ranking 1 terkorup di Asia Tenggara, ini memang memalukan, tetapi ini tidak boleh disesali dan dibiarkan begitu terus-menerus. Kita harus ada ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki. Saya pikir itu Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Rocky, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama yang tadi telah disampaikan oleh Bung Rocky. Jazakallah Bung Rocky, mudah-mudahan Bung Rocky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhardi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.